Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal dan pembahasan mengenai materi induksi elektromagnetik. Soal yang pertama, ini salah satu soal ujian nasional. Ada sebuah kawat konduktor ditata sedemikian rupa dan dihubungkan dengan galvanometer. Kemudian bagian kawat L digerakkan sepanjang medan magnet B secara tegak lurus seperti pada gambar. Medan magnet B ini bertanda silang, berarti masuk ke dalam arahnya. Jika panjang kawat L digerakkan dengan kelajuan V, maka gaya gerak listrik atau GGL pada kawat akan bertambah besar bila berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa GGL itu memiliki bersamaan B L kalikan V. Berarti jika GGL ini sebanding dengan kuat medan magnetnya, panjang kawatnya, dan besar kecepatannya. Maksud dari sebanding ini, GGL ini akan bernilai besar jika B, L, dan V itu diperbesar. Ini artinya sebanding atau berbanding lurus. Berarti jawabannya yang E, B dan V nya diperbesar. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Kawat AB dengan panjang 1,5 meter ditaruh dalam medan magnet 0,5 Tesla. Di sini arah medan magnetnya silang, berarti masuk ke dalam, dan ini ada kawat AB sepanjang 1,5 meter. Ternyata di ujung-ujung kawat timbul beda potensial 3 volt. Berarti di sini diketahui pertama panjangnya 1,5 meter, B-nya kuat medannya 0,5 Tesla, dan GGL yang dihasilkannya 3 volt. Dengan potensial A lebih tinggi daripada B, berarti di titik A ini memiliki berpotensial tinggi, sedangkan B berpotensial rendah. Berarti di A di sini menjadi kutub positif, di B kutub negatif. Besar dan arah kecepatan gerak AB-nya ditanyakan besar dan arahnya. Berarti yang ditanyakannya V. Untuk mencari besar, kita menggunakan rumus persamaan GGL sama dengan BLV. Untuk mencari V berarti E dibagi dengan BL. E-nya di sini adalah 3, B-nya 0,5, L-nya 1,5. Berarti 3 sama dengan 0,5 dikali 1,5, 0,75. Berarti 3 dibagi 0,75 hasilnya 4. Besar kecepatannya 4 meter per sekon. Berdasarkan jawabannya di sini A dan B 4 meter per sekon, cuman tinggal menentukan kemana arah kecepatannya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita menentukan kemana arah kecepatannya. Kita di sini Bapak gambar kembali, ada sebuah kawat AB di dalam medan magnet yang arahnya masuk bidang. Berdasarkan kaidah tangan kanan, di sini arah medannya masuk ke dalam, dan F ini menunjukkan kemana arah arusnya. Dengan demikian arus dari B ke A. Berarti ini artinya arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti B berpotensial tinggi, sedangkan A berpotensial rendah. Akan tetapi di sini di soal sebaliknya, A berpotensial tinggi. Berarti di sini berdasarkan kaidah tangan kanan yang ada di gambar di sini, kecepatannya arahnya ke kanan. Berarti kalau misalnya kebalikannya, A-nya berpotensial tinggi, berarti kecepatannya berarah ke kiri. Berarti jawabannya yang B. Soal yang terakhir, soal nomor 3. Ini juga salah satu soal ujian nasional. Di sini ada tabel 2 buah transformator 1 dan 2 dengan nilai NP, NS, VP, VS, IP, dan IS-nya. Kemudian yang ditanyakan, bila efisiensi kedua transformatornya itu sebesar 40%, maka nilai P dan Q, P ini nilai P dan Q adalah berapa? Berdasarkan gambar pada trafo 1 diketahui NP-nya 1000, NS-nya 100, VP-nya 120, VS-nya 12,
IS-nya 2, dan di sini efisiensi trafonya 40%. Yang ditanyakan adalah Q. Q ini tidak lain adalah IP. IP ini adalah kuat arus primernya. Untuk menentukannya kita menggunakan persamaan efisiensi transformator, bahwa Vs kali IS dibagi dengan Vp kalikan IP dikali 100%. Kita masukkan angka-angkanya. Efisiensinya 40%, Vs-nya 12, IS-nya 2 dibagi Vp-nya 120 kalikan IP yang ditanyakan kali 100%. Kemudian yang ini 40% dibagi dengan 100%. Yang 100% ini yang berada di sebelah kanan pindahkan jadi ke sini, jadi dibagi. Kemudian 12 kali 2 24 dibagi 120P. 40% dibagi 100%, ini hasilnya 0,4. 24 per 120 IP. Kemudian kita kalikan silang, 0,4 dikalikan dengan 120 IP, ini 48 IP sama dengan 24. Maka IP-nya 24 bagi 48, 0,5 ampere. Ini adalah Q-nya 0,5 ampere. Berarti antara A dengan C ya, yang bernilai Q-nya 0,5 ampere. Kemudian kita cari yang P-nya pada trafo 2. Pada trafo 2 ini diketahui NP-nya 80, VP-nya 20, VS-nya 2, dan yang ditanyakannya adalah NS. Berarti kita untuk menentukannya gunakan persamaan transformator VS per VP dibagi NS per NP. Berarti kita masukkan VS-nya 2, VP-nya 20, NS-nya yang ditanyakan NP-nya 80. Kemudian kalikan silang, 20 kali NS, 20 NS, 2 kali 80, 160. Maka NS-nya 160 bagi 20, berarti NS-nya 8. Berarti P-nya ini adalah 8. Berarti jawabannya adalah yang A. Demikian untuk pembahasan contoh-contoh soal mengenai bab 4 tentang induksi elektromagnetik. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.